Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut saya. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera semuanya untuk rekan-rekanku semuanya. Di sini kita pemberian pakan kontrol setiap harinya, setiap waktu, setiap jamnya guys. Jadi di sini ya kita sembari kontrol ternak kita apa adanya, jangan ada apa-apanya. Coba kita buka HP dulu, apa tanggapan dari rekan-rekanku semuanya. Dari akunnya Haryanto 7567, kelahiran 67 apa? Pak Edi, saya ternak pemula DOK siap telur. Kok DOK siap telur? Pak Edi, saya ternak pemula DOK siap telur baru masuk kandang. Sebaiknya dikasih vitamin apa? Waduh, ini bingung saya. DOK siap telur. Kalau DOK ya belum siap telur, Pak. Kalau DOK itu ya baru netas. Jadi kayak mana ini? Gimana ini? Saya pemula DOK siap telur baru masuk kandang. Sebaiknya dikasih vitamin apa? Coba kita urai dulu pelan-pelan. DOK menjadi sorotan. Ya. Kalau DOK, kita baru pesen DOK, dia datang. Ya, nanti coba ngarah ke situlah kita. Karena pertanyaan ini ada versi 2, nanti yang satu dulu. Berkemungkinan bapaknya nih pesen DOK baru masuk. Dikasih vitamin apa, minum apa. Kalau DOK gini Pak, DOK itu kan baru netes umur-umur 0 sampai 1 hari 2 hari DOK. Jadi pertanyaannya di situ dikasih minum vitamin apa. Kalau untuk baru masuk, baru datang, baru netas, baru masuk ke box, ke inkubator, itu sih biasanya saya menggunakan air gula. Biasanya air gula. Kawan-kawan juga malah jarang, kadang-kadang ya air putih saja. Kalau saya biasanya air gula, kalau dia baru masuk. Karena apa? Air gula itu mampu menetralisir, terus kemudian mampu menambah stamina. Air gula putih ya, air gula merah, bukan gula putih, gula merah. Jadi kalau biasanya atau dengan yang sudah beli jadi itu apa namanya itu? Kalau untuk gula merah itu sudah ada itu, kalau kita beli jadi itu sudah ada itu. Apa namanya, lupa saya, kok tiba-tiba ngeblank ini pikiran. Kalau saya menggunakan gula merah, saya campurkan ke air minumnya, jangan terlalu kental Pak. Ingat, jangan terlalu kental, hanya sekedar saja ya masem-masem, manis-manis, sepet dikit lah gitu. Jadi tujuannya agar supaya anak puyuh ini mempunyai apa ya, mempunyai tenaga, terus kemudian dia mempunyai imun tubuhnya itu nambah. Dan juga jangan lupa pakannya ya yang bagus kalau untuk masih DOK. Artinya baru awal-awal menetas itu kalau bisa pakan itu yang bagus, suplai pakan itu yang proteinnya di atas 20% ke atas gitu. Syukur-syukur 30-an ke atas, 25-an ke atas gitu. Protein apa Pak? Konsentrat biasanya, konsentrat pedaging. Macam-macam itu di situ. Makanya yang dibutuhkan DOK itu saat datang kalau bisa yaitu tadi, pemberian air minum itu menggunakan air gula. Ya, atau mulase. Nah, baru inget ini. Mulase itu kalau tidak salah gula merah juga itu kalau kita beli jadi. Tapi kalau mau yang lebih praktis lagi ya kita beli gula merah terus kemudian kita campurkan menggunakan air minumnya itu tadi. Dosisnya apa? Dosisnya sih sebenarnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu kental gulanya. Nanti malah jadi manis, tinggal kasih batu es kita hirup gitu kawan. Jadi ya jangan terlalu manis di situ. Biar supaya tujuannya apa, untuk menambah imun tubuh dari puyuh itu tadi, supaya apa ya, reaksi untuk memacu dia makan itu terus gitu, sehat gitu, biasanya seperti itu. Terus kemudian jangan lupa juga pakannya yang bagus Pak. Terus kemudian juga di dalam box itu jangan
isinya jangan terlalu banyak. Kalau isinya terlalu banyak nanti angka kematian biasanya tinggi Pak di situ Pak. Ya, kalau untuk baru datang biasanya kita kasih air minum gula. Kebetulan DOQ sudah berangkat semuanya. Ini yang ada sisa tinggal penetasan. Ya, mungkin dalam seminggu ke depan insya Allah menetas ini kalau nggak salah sekitar 500-an ini nanti menetas. Nah, kembali ke pokok permasalahan. Menggunakan gula merah selama berapa hari? Biasanya saya 4 hari berturut-turut atau 5 hari berturut-turut. Terus kemudian saya ganti pakai air putih biasa. Ya, sekali lagi, air gula itu 5 hari atau 4 hari berturut-turut. Hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Sudah itu besoknya saya kasih air putih 2 hari. Terus boleh Pak kita pakai Vitacik? Ya boleh saja, sah-sah saja gitu loh. Cuman kalau itu sih nggak usah terlalu ribet juga ya, nggak masalah. Kalau kita mau sayang betul kita kasih Vitacik juga ya nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah di situ. Nah kemudian ini pertanyaan saya bagi dua jawabannya ya, karena yang dipertanyakan itu Pak Edi saya peternak pemula DOQ siap telur baru masuk. Kalau siap telur itu namanya sudah PST Pak, itu namanya sudah PST ya. Masuk kandang sebaiknya dikasih vitamin apa? Kalau untuk PST yang ini kita bahas PST karena saya di sini jawabannya terlalu agak dua versi kemungkinan yang Bapak pertanyakan ya. Di sini kan untuk DOQ kita bahas tadi DOQ. Nah, ini kemudian ini kita bahas masalah DOQ siap telur baru masuk. Kalau DOQ bukan siap telur, kalau siap telur itu PST, Pak. Itu di video-video saya itu sudah saya bahas. Makanya ya bingung saya terkadang itu. Sebenarnya yang dipertanyakan kawan-kawan itu di video-video saya itu sudah ada sih, tinggal cari gitu loh. Tapi nampaknya sekian banyak orang itu mempertanyakan tanpa melihat dari konten-konten yang sudah saya publikasikan. Bertanya tetapi sudah pernah saya bahas di video-video yang selanjutnya. Makanya di-subscribe lah dulu agar supaya kita tidak ketinggalan notifikasi dari kami, agar tidak ketinggalan info-info dari kami gitu. Nah, kembali kita untuk PST, puyuh siap telur. Puyuh siap telur ini biasanya Pak usianya di 30 hari ke atas, 25 hari ke atas itu puyuh siap telur. Kalau siap telur itu masih harusnya 30 ke atas ya, karena puyuh ini kan bertelur 45 hari. Siap telur itu sudah paling hanya 2 minggu itu nanti siap telur. Nah, itu dikasih vitamin apa? Ini nanti silahkan Pak, Bapak mengartikan sendiri, ataukah yang di DOQ tadi, ataukah yang di siap telur. Bapak belinya di umur berapa? Karena di sini pertanyaannya DOQ siap telur. Kalau DOQ belum siap telur Pak ya. Jadi untuk siap telur mungkin sekitar umur 25 hari atau 30 hari Bapak beli, kemudian datang. Pak dikasih minum apa? Ini terkadang saya bingungnya di sini juga. Dikasih minum gula merah juga nggak apa-apa. Campur airnya gula merah nggak apa-apa. Sehari itulah biarkan dia nyicipi suasana di kandang baru, atau 2 hari 3 hari itu boleh lah. Nah setelah itu nanti vitaminnya apa Pak? Kita netralkan kembali. Setelah 3 hari berturut-turut kita menggunakan air gula agar supaya stamina dia naik lagi, itu nggak masalah. Atau mulase itu tadi. Nah terus kemudian vitamin yang ke depan apa Pak? Apakah Vitacik? Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Di umur 30 hari ke atas ya, seminggu yang akan ke depan, berarti kalau kita menggunakan air gula 3 hari 33, 2 hari nanti air putih 5 hari, kemudian 35. Nah kesananya nanti biasanya kita menggunakan apa ya, Mediek ya, ada Mediek puyuh khusus untuk pemicu perangsang untuk petelur, biar supaya cepat telur. Tapi ya lagi-lagi balik-balik lagi kawan, kita picu juga dengan Mediek merangsang telur agar supaya cepat bertelur. Kalau pakannya nggak bagus percuma juga ya. Kali lagi, kalau kita rangsang juga menggunakan banyak vitamin tetapi kalau pakannya tidak mendukung, percuma. Pakannya kalau bisa pakan yang bagus sebelum dia bertelur. Kalau dia sudah mulai bertelur, ganti saja dengan pakan petelur ya. Tapi gantinya jangan terlalu dipatah langsung gitu. Ada di video saya cara menggantikan itu seperti apa gitu, ada itu. Tonton saja nanti, cari saja, dicekrol saja ke bawah Pak, maunya muter yang apa gitu.
ataukah maunya penghasilan yang gimana gitu, ataukah mau mengintai penghasilan YouTube Pak Edi ini berapa, silahkan cari saja di situ Pak ya, gratis Pak, buka gratis, subscribe saja dulu. Kembali ke permasalahan lagi, jadi kalau untuk perawatan DOQ yang sudah siap telur ya, DOQ itu belum siap telur. Jadi kalau untuk puyuh siap telur PST itu tadi, begitu datang kasih air gula 3 berturut-turut 3 hari, kemudian netralkan menggunakan air putih 2 hari, kemudian kita pakai Medi-X, itu ada, takarannya juga ada di situ. Terus kemudian jangan hanya dikasih Medi-X saja, percuma kalau kita rangsang petelur tapi kalau pakannya nggak bagus, terus pakannya belum dilos, dia belum gemuk, ya nanti lama juga timbulnya Pak. Kadang kasusnya seperti itu Pak, sudah saya kasih Medi-X, sudah saya kasih pakan, ternyata di 45 hari dia belum betelur, ya sabar. Perkembangan puyuh itu tidak sama, kan gitu. Nanti kalau begitu sudah 50 hari belum belajar betelur, ada apa perlu kita curigai. Nah, gitu ya. Jadi saran saya kalau memang kita PST baru datang, puyuh siap telur baru datang, itu yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita meningkatkan stamina dia dulu. Karena mungkin dari perjalanan, karena mungkin stres di perjalanan, karena mungkin nanti dia dalam perjalanan melihat artis atau melihat apa sehingga sampai tiba di kandang kok seperti ini, tadi di jalan lihat artis kan gitu. Jadi setibanya di kandang dia harus dia harus menetralisir dulu keadaan yang ada di situ, mempelajari dulu keadaan yang ada di kandang situ gitu. Jadi di situ kesimpulannya memang kalau puyuh siap telur baru datang sebaiknya perlakuannya seperti itu. Kita mengambil hati dia, kita berikan yang terbaik dulu untuk puyuh. Karena sering saya bilang puyuh itu nantinya lama-kelamaan akan kalau kata orang Jawa itu titen dengan kita. Dengan keringat kita, bau keringat, baju itu dia akan paham gitu loh. Kalau memang puyuh ini tidak sering kali diajak ngomong, ya dia nanti akan terkejut. Tapi kalau sering kali kita adaptasi seperti ini, mereka tidak akan terkejut, kawan. Ya, jadi mungkin hanya itu perlakuannya kalau untuk puyuh yang baru datang, baik DOQ maupun puyuh yang siap telur, ya seperti itu kurang lebihnya Pak ya. Nanti terima kasih yang sudah nyimak, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk Pak Haryanto, terima kasih sekali sudah bergabung bersama Edi Puyuh Jambi. Tentunya jangan lupa subscribe-nya kita tunggu agar supaya channel kita, notifikasi kita tetap berkembang. Tentunya bisa dinikmati di kalangan manapun, bisa dipelajari agar sama-sama kita mencapai keberhasilannya. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Sepucuk Jambi 9 Lurah yang ada di Provinsi Jambi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawanku semuanya.